Saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah-Mu. Ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagi-Mu. Kasih karunia menyertai kamu dan damai sejahtera dari Tuhan Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus. Amin. Shalom, Horas, selamat pagi dan salam bahagia untuk kita semua. Salam sehat dan tetap semangat. Selalu berpengharapan dan tak ada yang mustahil bagi Tuhan. Yesus Kristus sangat peduli dan mengasihi kita. Sahabat yang baik hati, yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita menggunakan waktu sejenak untuk berdoa, membaca, dan merenungkan firman Tuhan. Untuk kita dengarkan pada pagi hari ini, Sabtu tanggal 21 Mei 2022, yaitu tertulis di dalam Kejadian pasal 2 ayat 3. Demikian dikatakan firman Tuhan. Lalu Allah memberkati hari ketujuh itu dan menguduskannya, karena pada hari itulah Ia berhenti dari segala pekerjaan penciptaan yang telah dibuatnya itu. Molo di bibeltai di dogma songonon. Dungi di pasu-pasu di batama ari papituhoni. Jala di parbadiai. Ala nama radian ibana disi. Sian nasa jadi jadianna. Natinopa ni debata. Laho pasuton. Ima sahatna hatani debata. Sahabat yang baik hati yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Dalam penciptaan hari pertama sampai keempat, tidak ada kata diberkati. Setelah isi bumi dan manusia diciptakan pada hari kelima dan enam, barulah ada kata diberkati. Tetapi untuk hari ketujuh, selain diberkati, ada kata tambahan, dikuduskan. Menurut Anda, apakah Allah kelelahan setelah melakukan penciptaan selama 6 hari lamanya? Apakah Dia bisa capek seperti kita manusia? Jika Anda menjawabnya, maka berarti gelar bahwa Dia adalah Allah Maha Besar dan kuasa bohong belaka adanya. Kalau begitu pertanyaan selanjutnya, mengapa Allah harus berhenti pada hari ketujuh? Saya pribadi mempercayai bahwa Allah adalah Allah yang ingin memberikan contoh kepada manusia ciptaannya. Dia ingin menunjukkan bagaimana manusia harus hidup di dunia ini. Salah satu yang hendak ingin dikatakan melalui tindakannya tersebut adalah manusia, yakni kita harus memiliki hari untuk beristirahat. Bagi Allah, istirahat adalah hal yang penting, dan karenanya Dia pun mau setiap orang-orang di dunia, khususnya umatnya, menaruh hal ini sebagai prioritas utama dalam kehidupan mereka. Tujuan Allah memerintahkan kita beristirahat selain supaya kita dapat memulihkan kondisi kita 100%. Setelah lama melakukan rutinitas selama 6 hari lamanya, yakni agar kita dapat benar-benar bersekutu dengannya. Mengapa kita perlu benar-benar bersekutu dengannya? Jawabannya,
Karena disitulah kita bisa memperoleh kekuatan baru, fisik dan roh. Disitulah kita mendapat ketenangan jiwa dan mengetahui hal-hal apa yang seharusnya kita lakukan di dunia ini. Semua yang kita butuhkan hanya bisa kita peroleh ketika kita bersamanya. Oleh sebab itu, ketika orang-orang Farisi menanyakan Yesus, mengapa murid-muridnya diperbolehkan mengambil gandum pada hari Sabat atau hari ketujuh? Yesus menjawab mereka bahwa hari Sabat itu diadakan untuk manusia dan bukannya manusia untuk hari Sabat. Boleh kita baca kitab Markus pasal 2 ayat 23 sampai ayat 28. Saya meyakini Yesus berbuat itu bukan karena dia ingin sok berkuasa, tetapi lebih kepada dia ingin menunjukkan bahwa di dalam peristirahatan atau Sabat, Allah menjawab apa yang dibutuhkan manusia. Banyak dari Anda saat ini yang mungkin berkata, jika saya menghentikan usaha saya satu hari, maka saya akan mengalami kerugian besar. Atau jika saya tidak bekerja satu minggu, maka saya tidak dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari keluarga. Namun percayalah, itu tidak benar. Hanya di dalam Allah Anda memperoleh kesejahteraan, berkat-berkat luar biasa, dan bahkan semua hal yang baik. Allah tidak pernah berdusta. Dia selalu memegang apa yang difirmankannya. Jadi mari berkomitmenlah untuk menjadikan hari ketujuh sebagai hari peristirahatan. Hari di mana pada hari itu Anda mencarger kembali keadaan fisik dan jiwa Anda, serta memfokuskan diri kepada Allah dan apa yang menjadi kehendaknya. Sahabat yang baik hati, yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kata Sabat berasal dari kata Ibrani yang artinya istirahat. Sebelum kebangkitan Yesus Kristus, hari Sabat memperingati hari istirahat Allah setelah Dia menyelesaikan penciptaan. Itu merupakan sebuah tanda dari perjanjian antara Allah dan umatnya. Kita membaca dalam kitab Kejadian bahwa Allah menciptakan langit dan bumi dalam 6 periode waktu yang Dia sebut hari. Ketika Allah pada hari ketujuh telah menyelesaikan pekerjaan yang dibuatnya itu, berhentilah Ia pada hari ketujuh dari segala pekerjaan yang telah dibuatnya itu. Lalu Allah memberkati hari ketujuh itu dan menguduskannya. Sekarang Sabat juga memperingati kebangkitan Yesus Kristus. Hari Sabat adalah setiap hari ketujuh. Itu adalah hari kudus yang ditetapkan oleh Allah bagi kita untuk beristirahat dari pekerjaan sehari-hari kita, serta beribadah kepadanya. Yesus mengajarkan bahwa hari Sabat dibuat untuk kepentingan kita. Mari kita lihat Markus 2 ayat 27. Tujuan Sabat adalah untuk memberi kita suatu hari khusus dalam seminggu untuk mengarahkan pikiran dan tindakan kita kepada Allah. Itu bukan sekedar hari untuk beristirahat dari pekerjaan. Itu adalah hari yang sakral untuk diluangkan dalam peribadatan dan kehikmatan. Sewaktu kita beristirahat dari kegiatan rutin sehari-hari kita, pikiran kita dibebaskan untuk merenungkan hal-hal rohani. Pada hari ini kita hendaknya memperbaharui perjanjian-perjanjian kita dengan Tuhan
dan memberi makan jiwa kita dengan hal-hal dari roh. Pada dasarnya, sebagian umat beriman memahami bahwa hari Minggu sama dengan hari Sabat. Akan tetapi, hari Sabat lebih dilihat sebagai hari istirahat atau berhenti dari pekerjaan, sedangkan hari Minggu lebih pada mengenang hari kebangkitan Kristus dari antara orang mati sebagai ciptaan baru. Hari Minggu merupakan hari yang harus dijadikan suci dengan kegiatan cinta kasih melalui berbuat amal kepada sesama yang penuh kepedulian dan keprihatinan, seraya meluangkan waktu untuk keluarga dan para kerabat sampai kepada orang-orang sakit, kaum lemah, dan para lanjut usia. Adanya hari Tuhan memungkinkan semua orang memiliki waktu istirahat dan waktu senggang yang cukup untuk merawat kehidupan keluarganya. Kultur, sosial, dan keagamaan. Dengan demikian, hari Minggu juga dipandang sebagai waktu yang cocok untuk refleksi, hening, dan memicu pertumbuhan serta perkembangan iman dari kedalaman kehidupan batinia umat beriman yang akan diwujudkan dalam kehidupan konkret. Hari Minggu sebagai hari Tuhan sebaiknya harus dipahami secara benar dan lebih mendalam oleh umat beriman, agar dalam pelaksanaannya lebih dihayati dan dimaknai sebagai sebuah hari pembebasan yang memungkinkan untuk ambil bagian dalam suatu kumpulan pesta yang meriah dan jemaat anak-anak sulung yang namanya terdaftar di sorga. Ibrani pasal 12 ayat 22 sampai ayat 23. Sehingga tidak disamakan begitu saja apa yang menjadi makna hari Sabat dan hari Minggu sebagai hari Tuhan bagi umat beriman Kristiani. Seandainya umat beriman menyadari dan memahami bahwa hari Minggu dikuduskan bagi Tuhan, tentu akan memberikan diri dan waktu seutuhnya untuk mendengarkan Tuhan melalui sabda Allah, memberikan kita hari pemberhentian sebagai karunia-Nya yang berarti. Istirahat, kebebasan, pengudusan, hargailah, nikmatilah, rayakanlah itu bersama di rumahnya. Amin. Mari kita berdoa. Allah Bapa di sorga, di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, perkenankanlah kami untuk menghargai, menikmati, dan merayakan pemberian-Mu. Jadikanlah kami menjadi saluran berkat-Mu kepada sesama kami, seluruh ciptaan-Mu, sebagai wujud nyata ibadah kami. Ajari kami dengan Roh Kudus-Mu untuk selalu berjalan sesuai dengan kehendak-Mu. Ampuni kami Tuhan dari dosa, kesalahan kami, agar kami benar menjadi umat-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Oras.